Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pilah. Seorang pendosa datang kepada Rasulullah dengan pertanyaan, "Saya nanti kalau mati masuk surga atau neraka? Apakah dosaku akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah saat aku maksiat Allah melihatku? Bagaimana kisahnya? Mari kita simak tausiah dari Habib Ahmad Al-Habsyi berikut ini." Ada seseorang dari Habasyah, dari Ethiopia, datang kepada Rasul SAW dengan bawa pertanyaan tentang surga dan neraka. Setiap orang pasti punya pertanyaan dalam dirinya. Saya nanti kalau mati masuk surga atau masuk neraka? Kalau banyak dosa ya pasti masuk neraka. Nah, orang yang banyak dosa seperti saya ini bisa nggak kalau minta ampun sama Allah diampunin? Karena kalau dapat ampunannya Allah, saya bisa dibebaskan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Maka dia datangin Nabi Muhammad. "Ya Rasulullah, saya ini melakukan perbuatan maksiat dosa besar yang banyak. Kalau saya tobat bisa diterima enggak?" Sama Nabi dijawab, "Na'am, bisa. Allah buka pintu taubatnya bagi siapapun. Mau dosanya besar, mau dosanya kecil, kalau betul-betul bertaubat kepada Allah diterima." Maka tenang hatinya, ternyata masih ada kesempatan dapat ampunan Allah dan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah meninggalkan Nabi Muhammad, dia berpikir yang lebih dalam lagi, naik ke derajat berikutnya, sehingga dia kembali kepada Nabi Muhammad dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, akana yarani, apakah Allah melihat aku ketika aku berbuat maksiat?" Maka ketika dijawab oleh Rasulullah SAW, lelaki tersebut berteriak histeris sampai ruhnya akhirnya keluar dari tubuhnya, meninggal dunia. Karena saat dia bertanya seperti itu, dia mendapatkan jawaban yang nusuk hatinya. Iya, Allah ngelihat dirimu ketika engkau bermaksiat. Maka dia berpikir, saya bermaksiat Allah tahu, saya ngelanggar perintahnya Allah tahu dan Allah ngelihat, tapi kenikmatan yang Allah berikan kepada saya nggak diputus. Saya masih dikasih sehat, saya masih dikasih keluarga, saya masih dikasih rezeki, padahal Allah tahu saya ngelanggar perintahnya, padahal Allah tahu saya bermaksiat, tapi Allah masih memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada saya. Maka yang timbul rasa penyesalan yang luar biasa, rasa malu yang luar biasa, sampai akhirnya nyawanya keluar dari tubuhnya atau wafat dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kita semua yang bermaksiat kepada Allah, Allah tahu perbuatan maksiat kita. Tidak ada satu perbuatan maksiat pun yang tertutup di mata Allah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak mutus pemberiannya kepada kita. Kita itu kalau berbuat baik sama orang yang balas kebaikan dengan keburukan kita marah. Tapi kita nggak sadar Allah baik sama kita, tapi kita balas kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perbuatan maksiat. Kita dikasih keluarga, dikasih kebahagiaan, dikasih rezeki, bahkan kita dikasih sama Allah sesuatu yang kita nggak minta. Mungkin jarang kita minta sama Allah diberikan pandangan yang selalu sehat sampai kita tua. Mungkin kita jarang sama Allah minta diberikan kekuatan dalam tubuh kita sehingga bisa jalan terus lah, nggak pakai lumpuh, nggak pakai sakit di kakinya. Tanpa kita minta kita mesti diberikan kesehatan, kaki kita diberi sehat, mata kita diberi sehat, tangan kita diberi sehat. Sesuatu yang nggak kita minta diberikan sama Allah, apalagi kalau kita minta. Tapi kita malah menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk bermaksiat kepada Allah. Kita menggunakan kenikmatan yang Allah berikan justru malah untuk melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbuat maksiat. Maka harusnya kita banyak bertafakur supaya kita lebih merasa malu kepada Allah. Banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita justru malah menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iyadzubillah. Tujuannya kalau kita mikirkan itu supaya kita sadar, supaya kita menyesali perbuatan-perbuatan maksiat kita yang lalu dan menggunakan sisa usia kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbuat maksiat dilihat Allah, apa kita nggak malu? Padahal kita kalau berbuat maksiat diketahui sama manusia kita malu. Orang kalau maksiat itu kan sembunyi-sembunyi, gak mau diketahui orang, apalagi dosanya dosa besar. Sembunyi-sembunyi dan dijaga, jangan sampai orang lain tahu, padahal Allah tahu. Jadi dia lebih malu dengan makhluk ketimbang dengan Khalik.
Lebih malu perbuatan buruknya diketahui manusia ketimbang diketahui Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita punya keadaan seperti itu, nanti bayangkan bagaimana kita menjawab Allah taala. Ada waktunya nanti kita akan dibangkitkan, dihadapkan di hadapan Allah. Di persidangan yang kita nggak bisa bohong. Kalau nanti kita ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, kenapa ketika engkau berbuat maksiat kau malu perbuatan burukmu diketahui oleh orang lain? Kenapa kau tidak malu dengan saya sedangkan saya tahu perbuatan maksiatmu? Kenapa kau rendahkan saya dan kau utamakan manusia? Ini akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan apa yang akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ketika engkau merasa malu kepada makhluk, perbuatan maksiatmu kau jaga, kau tutup supaya tidak diketahui oleh orang lain. Allah pun masih menutup perbuatan maksiat kita, nggak terus dibongkar. Kita sudah nggak malu sama Allah, kita berbuat maksiat kita nggak malu, padahal kita sadar Allah ngelihat kita, dan perbuatan maksiat kita masih ditutup sama Allah. Padahal kalau Allah mau, Allah berhak membuka keburukan kita di depan manusia, tapi ditutup karena kita juga nggak mau diketahui orang lain, masih ditutup sama Allah. Bagian dari rahmatnya Allah, kita dikasih kenikmatan yang namanya nikmatus satr. Nikmat di mana apa? Perbuatan dosa-dosa kita ditutupin sama Allah Subhanahu wa taala. Andai kata dibuka, mungkin nggak ada yang mau bersahabat dengan kita. Andai kata keburukan kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin manusia menjabat tangan kita saja nggak mau. Tapi itu semua ditutup. Dan nanti kita semua akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka siapkan jawaban yang baik untuk Allah. Dengan apa? Dengan bertaubat. Supaya apa? Dosa-dosa kita diampuni dan kita nggak ditanya dengan pertanyaan yang menjadikan kita nanti tidak bisa menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah menjelaskan kepada kita melalui lisan nabinya, 24 jam pintu taubat terbuka. Kalau engkau bertobat, dosamu diampuni. Yang menjadi saksimu kelak nanti di hari kiamat yaitu tanganmu, kakimu yang kau gunakan untuk bermaksiat, karena sudah diampuni sama Allah, anggota tubuhnya dibikin lupa, gak akan bersaksi tentang perbuatan dosa yang dia lakukan. Karena apa? Sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan itu gak pernah kesel ganggu manusia supaya ngajak manusia berbuat maksiat. Tapi ketahuilah Allah juga gak pernah capek ngampuni dosanya manusia. Setan itu gak pernah libur ngajak manusia supaya bermaksiat kepada Allah. Tapi ketahuilah pintu taubatnya Allah juga nggak ada liburnya, selalu terbuka. Kapanpun engkau memohon ampun, maka engkau akan mendapati Allah mengampuni dirimu. Kalau setan memang sudah kerjaannya, tapi bukan berarti pintu taubatnya Allah tidak terbuka. Jadi mau setan ganggunya kayak apa, rahmatnya Allah masih diberikan kepada makhluknya. Pintu taubatnya selalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kisah yang disampaikan oleh Habib Ahmad Al-Habsyi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.